akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Saya keluarkan kalimat ini, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Saudara, pohon adalah satu-satunya ciptaan Bapa kita yang tidak punya batas umur. Hebat bukan? Saya mengenal ayat ini ketika saya ketemu dengan seorang profesor, dosen emeritus dari Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran, pemilik dan pendiri Kalbe Farma. Dia bukan orang Kristen. Satu hari dalam pertemuan para dokter pensiunan, jadi saya diminta untuk berbicara. Saya ketemu dokter sudah tua-tua semuanya, sudah Parkinson, sudah apa yang sudah nggak praktek. Saya kaget juga kenapa saya diundang bicara di sini di antara para dokter. Sudah pensiun semuanya, tua-tua betul sudah. Nah, yang undang itu adalah opa dari anak yang saya ceritakan tadi. Itu dokter gigi, dokternya Garuda Indonesia, sampai pensiun. Nah, ternyata dalam pertemuan para dokter pensiun itu ada beberapa yang memang bukan Kristen, termasuk satu pendiri dan pemilik Kalbe Farma itu. Saya sharing tentang ayat ini, bahwa umur manusia, karena saya bicara pada orang-orang tua, saya bilang bahwa mungkin secara umur kita semua sudah tua dan bisa tua, tapi di hadapan Tuhan kita tuh nggak pernah tua. Selesai saya ngajar itu, profesor ini dia nemui saya, Pak Pendeta tahu nggak? Karena dia itu dosen biologi, dia dosen fakultas kedokteran. Satu-satunya ciptaan di alam semesta yang tidak punya umur itu pohon. Saya belum tahu sebelumnya, saudara. Semua kehidupan itu punya batas umur. Anjing sekian tahun, kuda sekian tahun, babi sekian tahun, semua. Nyamuk aja batas umurnya ada, lalat juga ada batas umurnya. Tapi pohon tidak pernah ada batas umur. Artinya selama dia nggak diganggu dan nggak ditebang, dia itu nggak akan mati. Nah, itu kenapa saya paling marah kalau orang tebang pohon. Joko nggak izin saya tebang pohon mangga di depan tokonya. Saya kaget waktu datang kemana, saya ditebang pohon itu. Saudara, saya tuh paling tidak suka tebang pohon. Kasihan, kita nggak pernah bisa buat kehidupan. Ayo hindari kalau bisa. Kita yang harus mengalah, bukan pohonnya kita kalahkan. Kita harus punya hikmat untuk itu. Ingat waktu Pak Edo ketemu Pak Jasmari di Jayapura, saya tanya matoanya bagaimana. Ternyata mati matoa itu. Saya serius berkata itu, saudara. Maka itu jangan biasakan tebang pohon, saudara. Kita nggak pernah bisa buat kehidupan. Sulit kita nunggunya sekian puluh tahun, itu sulit sekali. Hargai itu. Nah, tapi bukan itu yang saya katakan. Waktu kita belajar biologi, waktu kita masih di SD, di SMP, saudara lihat, di dalam tubuh pohon ada lingkaran. Namanya lingkaran apa? Lingkaran tahun. Itu hebat sekali. Saya gabungkan ayat itu dengan biologi itu. Jadi pohon itu bisa diketahui berapa umurnya kalau kita tebang lalu kita hitung lingkaran tahunnya itu. Nah, di sini kita belajar dari firman. Dari lingkaran tahun setiap pohon itu bisa dihitung dan diketahui tahun itu musim kemarauannya berapa panjang, musim hujannya berapa panjang. Makin subur suatu waktu, hujan yang cukup, panas yang cukup, maka lingkaran tahunnya itu lebar. Ngerti kata lebar yang besar? Karena dia subur. Tapi makin banyak kering, sulit pertumbuhan. Bahkan bisa ditemukan kebakarannya lebat, hebat atau tidak. Itu karbon dioksida hasil pembakaran itu ada di dalam lingkaran tahun itu. Jadi setiap lingkaran tahun itu kandungan karbon dioksidanya itu berbeda. Tergantung musim kebakaran, musim panasnya tinggi atau tidak. Itu semua terekam di lingkaran tahun pohon itu. Bahkan pada masa itu ada penyakit apa yang mewabah di daerah itu, pohon itu menyimpan di lingkaran tahun itu. Hebat tidak? Nah, itu yang dimaksud Yeremia 65 ayat 22. Umur umatku akan sepanjang umur pohon. Artinya kita ini gak akan pernah mati kalau gak diganggu. Kita ini panjang umur, gak akan ada batas waktunya. Hebat tidak? Arti yang kedua, setiap tahun kehidupan kita itu ada sejarahnya. Nah, sejarahnya ada di lingkaran tahun itu. Umur 1 tahun sepanjang 12 bulan tahun pertama kita hidup. Kalau orang tua kita bahagia, maka lingkaran tahun kita itu lebar sekali.
Tapi yang sering terjadi 5 tahun pertama dalam kehidupan kita merekam hal-hal yang jelek. Orang tua kita berkelahi tiap hari. Mereka saling membentak. Mereka pukul, lempar piring, banting pintu. Itu terekam semuanya. Nah, ini keunikan manusia. Binatang tidak pernah punya ini. Maka itu yang punya anak dan sedang hamil, jaga mereka. Mengapa Tuhan Yesus marah? Kalau saudara baca nanti pulang Matius 16, Matius 18. Mengapa dia marah kepada orang dewasa yang menyesatkan anak-anak kecil? Kenapa dia marah? Lebih baik orang itu dikalungi batu kilanga, buang ke laut. Artinya dibuang hidup-hidup. Sadis sekali Tuhan Yesus berkata begitu. Karena kalau anak kecil disesatkan dari kecil, hidupnya akan hancur. Maka itu kita harus mengenal ini. Tolong para pengasuh asrama yang Yudea, coba kalian sehati betul-betul. Saya kaget mendengar kasus Natalia. Berarti sudah berapa? 2 atau 3 kasus seperti itu. Salkorena 4. Bayangkan. Tolong pengasuh Yudea, kalian harus menangisi anak-anak itu. Pengasuh anugerah, kemarin saya bicara kepada beberapa pengasuh di anugerah. Karena saya doa, kenapa anak-anak bisa seperti itu? Dengarkan begini Roh Kudus menjawab. Kita harus bisa memisahkan. Ini cara Papa di surga melihat kita. Tolong para pengasuh semuanya, dengarkan. Yang gak hadir sampaikan. Yang di Gilgal, yang di Agape, tolong beritahukan ini. Pisahkan, termasuk orang-orang tua. Pisahkan antara kesalahan dan anak. Saya agak sulit mencari kalimat ini. Ya, dengarkan, pisahkan antara kesalahan yang dibuat dengan pribadi anak itu. Berarti maksudnya? Nah, apa yang terjadi kalau kita mencampur? Kalau kita menjadikan satu antara kesalahan dan kenakalan itu dengan pribadi anak itu, yang muncul apa? Emosi. Yang emosi siapa? Kita. Dari mana saya belajar ini? Dari Papa di surga. Saudara perhatikan, kalau dia melihat kita dan dia campur, habis semua kita ini sudah. Jawab iya atau tidak? Berapa banyak kita berbuat jahat, berbuat salah. Tapi kenapa kita ada sampai hari ini? Dan kenapa kita nggak pernah melihat Papa kita geram dan greget kepada kita? Padahal kita ini kurang ajar yang luar biasa. Jahat kita luar biasa. Dosa yang kita buat luar biasa. Tapi kenapa kita ada sampai hari ini? Karena Papa melihatnya itu bisa. Antara kesalahan kita dengan pribadi kita, dia bisa. Kalau kita bisa melihat itu pada anak-anak, maka anak-anak akan lain. Nah, latar belakang mereka, karena kita nggak tahu masa kecil mereka bagaimana. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Salah satu penyebab kenapa saya berani buat sekolah berpola asrama dari TK, ya karena pengajaran ini dari firman. Bahwa menyiapkan anak-anak dari kecil itu penting. Ternyata setelah beberapa kasus yang kita alami, ternyata belum cukup. Harusnya kita siapkan sejak mereka masih dalam kandungan. Berarti kalau kita mau dapat anak-anak yang baik, kita cari ibu-ibu hamil, kita jagai mereka sekeluarga. Lalu lahir anaknya kasih ke kita. Bisa bayangkan kerjaan begitu rumit sekali. Tapi ini firman Tuhan. Jadi sekarang kita tahu kenapa Papa berfirman, umur umat Tuhan sepanjang umur pohon. Karena lingkaran-lingkaran tahun dalam hidup kita itu menentu. Saya lari dulu ke ayat lain. Markus pasal 1. Menarik sekali saudara. Perlu saudara ketahui supaya dari awal saya katakan sampai hari ini saya belum pernah belajar baca buku ilmu jiwa secara khusus, saya belum pernah. Jadi kalau sampai nanti saya selesai ngajar ini dan saudara melihat hal yang luar biasa, jangan saudara melihat saya yang luar biasa, lihat Alkitab yang luar biasa. Sebab saya semua temukan dalam kitab suci ini dengan pimpinan Roh Kudus. Dia tunjukkan ayat-ayat mana. Nah seperti ayat ini. Waktu itu saya ingat betul bersama dengan Ibu Esther Caroline. Dia adalah orang pertama yang karismatik di Indonesia itu yang mempelajari inner healing atau kesembuhan batin. Dan waktu saya berjalan bersama dia, saya menemukan ayat ini. Itu kira-kira tahun 80 awal. Saya lupa 80-an awal. Ayat 1 saya baca. Inilah permulaan Injil tentang siapa? Yesus Kristus anak Tuhan itu. Nah jelas sekali Markus menulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Tuhan. Maka seharusnya yang disebut siapa kalau ini permulaan Injil tentang Yesus? Bicara tentang Yesus seharusnya. Tapi lihat ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya.
Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau.